Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah wa abna'i al-fudhala, arsyadani Allah wa iyyakum ila ridhah. Alhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengar beberapa penjelasan tentang tujuan daripada diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dengarkan pula bahwa kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah, kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena para rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan agama ini kepada seluruh manusia dan kepada kita semua. Maka tugas daripada para rasul yang paling inti, sebagaimana telah kita dengarkan, adalah untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengemban amanah tersebut dan mereka melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka bersabar, mereka konsisten, mereka sungguh-sungguh. Bahkan mereka mengorbankan segala macam apa yang mereka miliki demi visi dan misi yang mereka emban, yaitu berdakwah kepada Allah, menyampaikan ilmu dan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kemudian setelah mereka meninggal, diteruskan pula amanah tersebut, tanggung jawab tersebut, dan dipikul oleh murid-murid para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diteruskan oleh para sahabat, mereka menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka sampaikan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kegigihan dan kesungguhan, sehingga mereka menjelaskan kepada manusia tentang hakikat apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Kemudian setelah mereka, diteruskan oleh atba'us sahabah, para pengikut para sahabat dari kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan a'immatul huda. Mereka berjalan di atas jalan tersebut, mereka bersabar, mereka juga tersebar di seluruh penjuru dunia, sehingga dengan mereka kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tinggi, dan dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan agama ini dan memenangkan agama ini dari seluruh agama-agama yang lain. Dan dengan dakwah tersebut, mereka, para pengemban dakwah ini, bisa meraih as-siyadah wal qiyadah wal imamah fid din. Mereka bisa meraih kepemimpinan dan mereka bisa meraih keutamaan dalam agama ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, bahwa seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seseorang akan dijadikan pemimpin dalam ketakwaan,
Allah akan jadikan seseorang pemimpin dalam hal petunjuk, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah karena adanya keyakinan dan kesabaran yang mereka miliki. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan dari mereka a'immah, para pemimpin, para imam, para panutan, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah kami, dengan urusan kami. Jadi mereka mengajari manusia bukan mengajari dengan akal mereka, tetapi mereka menyampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka pelajari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Mereka yakin terhadap segala sesuatu yang disampaikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka menyampaikan tadi ajaran-ajaran Allah, mereka tidak pernah takut. Karena mereka yakin yang sedang mereka perjuangkan ini adalah agama Allah. Tidaklah mungkin seseorang yang menolong agama Allah kemudian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Sehingga tidak mungkin seseorang yang menolong agama Allah kemudian akan diabaikan oleh Allah. Mereka percaya dan yakin terhadap segala janji-janji Allah dan segala ketentuan-ketentuan Allah dan segala firman-firman Allah, sehingga keyakinan tersebut membuahkan kesabaran. Mereka bisa terus berjalan di atas jalan ini sampai akhir hayat mereka, sehingga mereka menjadi a'immah fiddin, para pemimpin, para tokoh dalam agama ini yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang hukum berdakwah, supaya kita tahu bahwasanya dakwah ini tentunya adalah ibadah. Lalu apakah ketika dakwah itu ibadah? Masing-masing kita bisa memilih. Kita bisa berdakwah dan bisa tidak berdakwah. Bebas. Seperti kita misalnya, walaupun kita dianjurkan ya berpuasa Senin dan Kamis, seseorang boleh memilih walaupun dianjurkan tetapi tidak berdosa ketika ditinggalkan. Maka kita perlu tahu bagaimanakah perincian tentang hukum dakwah itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa dakwah ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Ya. Sehingga kalau kamu mengaku sebagai umatnya nabi, tentunya kamu akan mengikuti jalan mereka, menapaki jalan mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan secara terang-terangan, katakanlah wahai Rasul, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Ya, Allah sampaikan agar supaya Nabi menyampaikan kepada seluruh manusia, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru manusia di atas basirah, di atas kejelasan, di atas hujjah, di atas ilmu. Ini jalanku, ana wa manittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka kalaupun seandainya kita tidak tahu secara pasti apa itu hukum berdakwah kepada Allah, tatkala kita sudah tahu bahwasanya dakwah ini adalah jalannya Rasulullah,
Tentunya kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah dan mencintai Rasulullah, kita akan senantiasa mengikuti dan menapaki jalan beliau. Tidak harus mengetahui dan meyakini secara pasti, walaupun itu juga dituntut seseorang untuk tahu apa tentang hukum dakwah itu. Tetapi cukup sebagai sebuah motivasi dan pendorong bagi kita semua bahwa dakwah ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Karena itu jalan yang paling mudah untuk menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita yang butuh kepada dakwah. Naam. Ya. Maka sebagaimana ketika kita memandang dan meneliti dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang wajibnya, tadullu ala wujubid da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya, dalil-dalil tersebut menunjukkan wajibnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha minal faraid, dan bahwasanya dakwah itu termasuk dari perkara-perkara yang fardu. Nah, yang wajib. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104 yang kita dengarkan tadi ketika salat Isya tadi, rakaat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada sekelompok dari kalian orang-orang yang mengajak manusia menuju kebaikan. Yad'una ilal khair. Inilah dakwah. Wal takun di sini lam yang masuk kepada fi'il mudhari. Kita sedikit membahas secara kaidah bahasa Arab. Ada fi'il mudhari takunu dimasuki oleh lamul amr. Lam yang memberikan faedah perintah, wal takun. Maka di sini para ulama menjelaskan ini adalah sebuah perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya ada sekelompok dari umat ini yad'una ilal khair, yang mereka itu kerjaannya, kegiatannya mengajak manusia kepada kebenaran, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Naam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, selain mengajak kepada kebaikan, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wa yu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Nah, muflih. Jadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya ada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah, Allah juga langsung memberikan pahala dan janji bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan orang-orang yang sukses mendapatkan keberhasilan. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, kalau tadi fi'il mudhari, kata kerja, tetapi dimasuki apa? Huruf yang menunjukkan apa? Perintah. Ya, ayat yang pertama tadi, surat Ali Imran 104.
pada ayat yang sekarang saya bacakan, An-Nahl 125, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menggunakan kata perintah. Kalau tadi kata kerja, bukan kata perintah, kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi. Ya, dimasuki huruf yang menunjukkan apa? Perintah. Sehingga faedahnya menunjukkan sebuah apa? Perintah. Nah, kalau sekarang Allah memberikan penjelasan dengan kata lain, yaitu apa? Ud'u. Yang mana kata ud'u itu adalah fi'lul amri. Ya, kata perintah. Bukan kata kerja, tapi kata perintah. Nah, ya, sehingga dua-duanya sama faedahnya. Yang pertama perintah, yang ini juga perintah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah, ajaklah ila sabili rabbika, manusia untuk menapaki dan menjalani sabili rabbika, jalan Rabbmu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia semua kembali kepada jalan Allah. Mari kita semua berjalan di jalan Allah. Nah, kemudian Allah menjelaskan bagaimana cara-cara di dalam berdakwah tersebut. Bil hikmati, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan. Itulah asal di dalam berdakwah. Kita mengajak manusia dengan cara yang lembut dan cara yang baik, agar supaya kebenaran yang disampaikan diterima dengan senang hati oleh mereka. Nah, kalau ternyata sudah disampaikan dengan cara yang terbaik, dengan penuh kelembutan, mereka belum mau menerima, tambah lagi porsinya dan tingkatkan juga ritmenya, ya, dan dosisnya. Wal mau'izatil hasanah. Kalau ternyata belum bisa, tambah kepada mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Disampaikan tentang surga, disampaikan tentang neraka, bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya dan menerjang larangan-larangannya, bagaimana ancaman dosa-dosa riba, bagaimana ancaman dosa-dosa orang yang mendengarkan musik, bagaimana ancaman orang-orang yang suka berbuat zalim, bagaimana ancaman seseorang yang bermudah-mudahan untuk memandang perkara yang haram, bagaimana ancaman orang yang suka menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Bagaimana ancaman berdusta, bagaimana ancaman mengadu domba, bagaimana ancaman ghibah, menggunjing dan membicarakan kejelekan saudaranya. Bagaimana ancaman orang yang merendahkan dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dijelaskan dengan mau'izah hasanah. Dengan juga memberikan motivasi-motivasi. Dengan janji-janji Allah, bagaimanakah pahala orang-orang yang bertakwa, bagaimanakah pahala orang yang berpuasa, bagaimanakah pahala orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mengerti dalam agama. Keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, janji-janji Allah untuk orang-orang yang berilmu. Mereka akan diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, sampai pun ikan yang ada di dalam air maupun semut yang ada di dalam lubangnya ikut mendoakan orang-orang yang berilmu. Nah, dan seterusnya. Perintah dari Allah untuk kita semua. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah. Ajaklah manusia untuk kembali kepada jalan Rabbmu. Bil hikmati, dengan kelembutan, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah, wejangan, nasihat, bimbingan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau ternyata dengan bimbingan yang baik sudah mulai menerima, dengan bimbingan yang baik ada juga yang tidak diterima. Nah,
pelan-pelan kita meningkat lagi. Dosisnya kita tambah lagi. Bagaimana caranya? Wajadilhum, dan ajak mereka jidal, diskusi, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan adab, dengan adil, dan dengan tujuan yang baik. Bukan untuk menang-menangan ataupun kalah-kalahan. Di dalam berdebat, di dalam berdiskusi, maka masing-masing orang yang berdiskusi dan berdebat haruslah memiliki tujuan yang sama, yaitu al-bahthu 'anil haqqi wal wuqufu 'indahu wal 'amalu bihi. Mencari kebenaran dan berhenti tatkala sudah mendapatkan kebenaran, kemudian mengamalkan kebenaran tersebut. Bukan al-mughalabah, bukan untuk menang-menangan. Apalagi sampai ada tujuan yang buruk, ihtiqar, ya, merendahkan saudaranya, atau ingin menjatuhkan kredibilitas lawan debatnya. Tidak. Tapi murni untuk apa? Menjelaskan kebenaran tersebut, menyingkap syubhat, keraguan-keraguan, kerancuan-kerancuan yang ada pada diri saudara kita. Butuh diajak diskusi dengan baik. Nah, ketika kita sampaikan bahwasanya, contohnya, ya, perayaan Maulid itu haram. Dia mengatakan boleh, bahkan apa? Sunnah. Kita ajak diskusi dengan baik. Jangan emosi dulu antum. Jangan langsung antum vonis, oh dasar mubtadi'. Ajak diskusi. Biasakan kita memiliki sikap-sikap ilmiah dan latih dada antum untuk lapang. Jangan memiliki pemikiran yang sempit. Apalagi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahlah memaafkan, mudahlah memberi uzur, dan berilah kesempatan bagi saudaramu untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Patahkan hujahnya, sampaikan yang benar. Itulah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, debatlah mereka, ajaklah mereka diskusi dengan cara yang baik. Nah, jadi jangan sampai akhirnya tercipta sebuah opini di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang bahwa salafi itu apa? Saklek, kaku. Ya kan? Padahal justru sebab salafi itu pokoknya yang paling indah. Ya, dari segala sisi, dari akidahnya terbaik dan terindah. Dari fikihnya terbaik dan terindah. Dari caranya berdakwah terbaik dan terindah. Dari akhlaknya, tutur katanya, gerak-geriknya terbaik dan terindah. Dari muamalahnya, jual belinya, orang yang paling jujur, orang yang mengangkat amanah, orang yang sportif, orang yang disiplin. Jangan salafi tetapi tidak sportif, suka curang. Salafi tapi suka tidak tepat waktu, tidak disiplin. Bukan begitu salafi. Pokoknya salafi itu apa? Ajarannya serba indah dan yang terbaik. Ketika berdakwah pun Anda harus seperti itu. Nah, jangan terlalu terbawa atau mudah emosi. Sabar dulu, dengarkan. Ajak diskusi siapapun dia. Nah, tafadhal, silakan bicara. Kami dengarkan. Nah, oh ya betul, ucapan antum yang ini betul, tapi yang seperti ini kurang tepat. Nah, ini menyelisihi sabda Nabi SAW, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi kaidah-kaidah syar'iyyah. Nah, begitulah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Ini ayat yang kedua yang menunjukkan apa? Perintah untuk berdakwah. Nah, kalau perintah itu boleh memilih atau harus dilakukan? Harus dilakukan. Al-aslu fil amri lil wujub. Dalam kaidah usuliyah bahwa hukum asal dari sebuah perintah Allah maupun perintah Nabi itu menunjukkan kewajiban. Wajibnya sesuatu yang diperintah tersebut. Naam. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin." Naam. Wad'u sama. Dan ud'u, ajaklah, serulah manusia ila rabbika, ya, kepada Rabbmu, supaya dia kembali kepada Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk dari orang-orang musyrik. Nah, ini ayat yang ketiga yang memerintahkan kita untuk berdakwah kepada Allah. Kemudian dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sudah saya singgung tadi. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku. Apa itu jalannya Rasul? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Aku menyeru manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, ma'ala basirah, dan dakwah tersebut dibangun di atas basirah. Apa itu basirah? Wahiyal ilm. Basirah itu adalah ilmu. Jadi dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, di antara karakteristiknya adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Bukan di atas teori-teori manusia, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas taklid, bukan di atas fanatisme, tetapi dakwah yang didasari oleh ilmu, dan ilmu itu menjadi sesuatu yang terdepan di dalam dakwah salafiyah. Nah, maka tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari ilmu, dari kebenaran. Siapapun dia, semuanya harus tunduk kepada kebenaran. Naam. Maka di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwa dakwah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, sehingga dakwah secara umum, ya, hukum secara umum itu wajib. Naam. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah itu hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Ya, wajib, tetapi wajibnya bersifat apa? Fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Nah, idza qama bihil ba'dhu saqata 'anil baqin. Yaitu fardu, sebuah kewajiban bagi seluruh umat, bukan bagi setiap orang dan setiap individu. Hukumnya wajib, tetapi kewajiban itu berlaku bagi seluruh umat atau bagi suatu komunitas atau penduduk sebuah negeri. Sehingga ketika sudah ada salah satu atau dua atau tiga atau seterusnya dari komunitas tersebut atau penduduk negeri tersebut atau penduduk kota tersebut yang melaksanakan kewajiban ini, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Yang lainnya, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang berdakwah, tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, kota Kendari dengan sekian kecamatan, sekian desa, dengan sekian jumlah penduduk, tidak ada satu pun yang
berdakwah, maka semuanya berdosa dan terancam akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu kondisi al-Yahud. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Di mana mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada orang yang berdakwah di tengah-tengah mereka dalam keadaan manusia. Banyak yang melanggar perintah-perintah Allah dan menerobos larangan-larangan Allah. Maka mereka lu'inal ladzina kafaru. Naam, ya, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka tidak melaksanakan dakwah tersebut. Maka semuanya berdosa. Tetapi kalau sudah ada sebagian ya yang dianggap mencukupi, ya, sebagian yang dianggap apa? Mencukupi bagi penduduk kota tersebut, desa tersebut, negeri tersebut, komunitas tersebut, maka kewajiban itu telah gugur bagi yang lain. Nah, ya, itulah fardu kifayah. Dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Samahatul Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wasarrahal ulama'u anna da'wata ila Allah azza wa jalla fardu kifayatin binisbati ila al-aqtar allati yaqumu fiha ad-du'at. Sebagian para ulama menjelaskan ya bahwasanya dakwah ila Allah itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah jika ditinjau dari al-aqtar, daerah-daerah ya yang mana seorang dai ya berada di situ. Nah, fa inna, bagaimana penjelasannya? Fa inna kulla qutrin wa kulla iqlimin yahtaju ila da'wati wa ila nasyati fiha. Maka setiap daerah, setiap kampung atau kota yahtaju ila ad-da'wah, masing-masing dari daerah itu butuh untuk diadakan di situ apa? Dakwah ilallah. Naam. Wa ilan nasyati fiha, dan dibutuhkan pula semangat di dalam berdakwah. Fahiya fardu kifayatin idza qama biha man yakfi saqata 'anil baqin. Dzalikal wajib. Nah, maka hukumnya adalah fardu kifayah di mana harus ada dari setiap kota, setiap daerah, setiap negeri ataupun desa, ada di situ orang yang berdakwah. Nah, sehingga kalau sudah ada orang yang berdakwah dan mencukupi, maka kewajiban itu apa? Gugur dari yang lainnya. Naam. Wasaratid da'watu fi haqqil baqina sunnatan muakkadatan wa amalan salihan jalila, dan dakwah itu menjadi sunnah muakkadah bagi yang lainnya. Naam. Wa idza lam yakum ahlul iqlimi aw ahlul qutri al-mu'ayyan bid-da'wati 'ala at-tamam shara al-ithmu 'amma. Akan tetapi jika penduduk sebuah negeri atau sebuah kota atau sebuah pulau yang jelas dia terpisah dari yang lain, jauh dari daerah yang lain yang tidak atau sulit dijangkau, ya. Nah, di situ tidak ada seorang pun yang berdakwah. Nah, penduduk negeri tersebut, daerah tersebut atau pulau tersebut semuanya tidak ada yang berdakwah. Saral itsmu 'amma. Ya, maka dosanya mengenai seluruh penduduk negeri itu. Wasaral wajibu 'alal jami', dan kewajiban itu berlaku untuk semua orang di situ. Nah, wa 'ala kulli insanin. Nah, setelahnya nanti kita baca. Jadi kewajiban itu masih ada dan membebani mereka sampai ada orang baik dari penduduk itu atau dari luar yang berdakwah di situ. Nah, jadi dakwah ini sebuah hal yang wajib bagi umat ini. Harus ada pada setiap daerah, setiap zaman orang yang berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa disembah
oleh orang-orang yang tinggal di negeri tersebut tanpa adanya dakwah. Ibadah-ibadah yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka tidak akan terlaksana dan terrealisasi dengan sempurna, dengan baik, kalau tidak ada orang yang mengajari dan menjelaskan. Tidak ada orang yang berdakwah. Ya, sehingga menjadi wajib. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa ala kulli insanin an yaquma bid-da'wati hasba taqatihi wa imkanihi. Nah, dan wajib bagi setiap manusia untuk yaquma bid-da'wah, menegakkan dakwah ini hasba taqatihi, sesuai dengan kemampuan, wa imkanihi, dan kemungkinan masing-masing. Jadi kita ini sebenarnya dibebani pula untuk berdakwah sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Ilmu yang sudah kamu pelajari apa, itu yang kamu ajarkan. Jangan mengajarkan sesuatu yang kamu belum tahu. Bukannya kamu menyelamatkan manusia, malah justru bisa menyesatkan manusia. Dan bukannya kamu dapat pahala, bisa jadi malah justru kamu dapat dosa dan ancaman. Jadi masing-masing orang itu wajib berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Karena kamu wajib untuk mendidik istri dan anakmu. Sehingga ketika kamu membiarkan istri dan anakmu, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berdakwahlah kepada mereka sesuai dengan kemampuanmu. Karena itu wajib. Naam. Kemudian beliau mengatakan fal wajibu an yujada wa amma bin nazar ila umumil bilad. Adapun ketika jika ditinjau dari umumil bilad, keadaan dan kondisi daerah-daerah dan negeri-negeri ataupun pulau-pulau secara umum, fal wajibu an yujada ta'ifatun muntasibatun taqumu bid-da'wati ila Allah jalla wa ala fi arja'il ma'murah. Maka yang wajib haruslah ada sekelompok manusia yang memang ditancapkan, artinya dibuat, diadakan untuk berdakwah kepada Allah di seluruh daerah itu, yang mencakup daerah tersebut. Di kota Kendari ada yang bisa dicapai, mungkin untuk didatangi atau didengar, maka cukup. Nah, jadi harus ada. Nah, tuballighu risalatillahi wa tubayyinu amrallahi azza wa jalla bi turuqil mumkinati fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ba'atha ad-du'at. Yang mana tugas mereka adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Allah azza wa jalla dengan cara-cara dan metode-metode yang mungkin untuk dilakukan secara maksimal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman para sahabat, beliau juga mengutus para utusan. Mengutus sebagian sahabat beliau untuk pergi ke daerah-daerah. Ke Yaman, ke Syam. Bahkan mengirim surat kepada para raja. Wa ilal muluki war ru'asa'i wa da'ahum ila Allah. Dan Nabi juga menulis surat dan juga kitab-kitab, tulisan-tulisan, wasiat-wasiat, menjelaskan perintah Allah, mengajak untuk syahadat kepada para raja, para pemimpin, para ketua, dan kepala suku, mengajak mereka semua untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka yang wajib bagi ahlul ilm terlebih khusus, mereka sebagai penerus para nabi dan para rasul, untuk melaksanakan kewajiban ini. Naam, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dan yang perlu diketahui, ikhwani barakallahu fikum, sebagaimana beliau sampaikan tadi, bahwa dakwah itu
disesuaikan dengan kewajiban, dengan kondisi masing-masing dan kemampuan masing-masing. Ya, dakwah tidak harus dengan kita mengadakan majelis taklim. Tidak. Nah, dakwah tidak harus dengan kita mengadakan sekolah atau kita berkecimpung langsung di lembaga tersebut. Tidak. Artinya apa yang Anda mampu untuk Anda korbankan dan suguhkan untuk dakwah ini, maka suguhkanlah. Marilah kita bersama-sama mengemban amanah ini dengan baik, karena tidak setiap orang diberikan kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama secara maksimal. Sehingga apa yang Anda miliki dan apa yang Anda mampu, berikan. Karena dakwah ini bukan milik perorangan, bukan milik suatu kelompok. Dakwah ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bersinergi dan kita semua bekerja sama agar supaya dakwah ini bisa berjalan dengan baik, apalagi dibarengi dengan adanya pendidikan bagi anak-anak kita. Mari kita bergotong royong, kita bersinergi, kita bekerja sama, kita berkompromi, bersama-sama saling mendukung agar supaya dakwah ini berjalan, dakwah ini tersebar. Anak-anak kita nanti mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian menjadi para duat ilallah, nanti mereka besar sebagai para dai ilallah yang menyampaikan agama Allah, yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu mampu tenagamu, maka berikan. Yang kamu mampu hartamu, maka berikan. Yang kamu mampu waktumu, maka berikan. Ini butuh adanya kerjasama. Kita harus punya kepedulian terhadap dakwah ini. Kita lihat saudara-saudara kita para asatidzah, jazahumullahu khairan, yang mengorbankan waktunya, tenaganya, usahanya untuk mendidik anak-anak kita. Dan tidak mudah di dalam mendidik anak-anak. Karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, memiliki perilaku yang berbeda-beda, maka butuh untuk didukung. Mari kita dukung bersama. Tidak bisa satu orang ngurusin 10 orang, itu tidak mudah. Nah, sehingga sampai sekarang memang terutama di sini masih sangat-sangat minim sumber daya manusianya. Maka mari yang punya kemampuan, yang punya waktu, yang punya kesempatan, apa yang dia mampu, menjadi pengawas asrama, menjadi penertib anak-anak di jam-jam belajar. Karena tidak bisa kalau ustadz mengajar juga harus mengawasi dan menertibkan anak-anak. Sulit. Dan itu salah satu hal yang kita keluhkan di sini. Nah, kita kurang tenaga. Maka mari antum-antum yang punya kesempatan, punya kemampuan, silahkan datang kepada asatidzah, kepada ikhwah yang terlibat dalam pengurus misalnya, kita diskusikan baik-baik bagaimana caranya supaya tercipta formula terbaik di dalam menjalankan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Usaha antum sekecil apapun akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kita dengarkan tadi bagaimana perjuangan mereka, para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang yang mewarisi mereka semua. Sekarang pertanyaan kita, apa yang kita suguhkan untuk dakwah ini? Seharusnya itu kita memberikan dan kita mengorbankan, bukan kita mencari timbal balik. Seolah-olah terkadang pemikiran sebagian orang, kita memberi itu karena ada sebuah harapan manfaat dari apa yang kita berikan.
Nah, bukan. Justru kalau bisa kita mengorbankan apa yang kita miliki semampu kita tetapi dengan maksimal. Nah, dalam segala hal ada undangan atau pengumuman kerja bakti. Ayo. Yang mungkin kita belum bisa membantu dari segi ilmu, belum bisa membantu dari segi waktu, belum bisa membantu dari segi tenaga setiap hari dalam mendidik ataupun menertibkan anak-anak ataupun mengawasi mereka. Ada undangan kerja bakti, ayo kita datangi bersama-sama. Yang tidak bisa kerja bakti saat ini, membantu dengan bentuk yang lain. Ya, menyediakan snack ataupun minuman untuk saudaranya. Alangkah indahnya. Itu hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Al-Bukhari, ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul islami khair?" Wahai Nabi, amalan apakah dalam Islam itu yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "It'amut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Engkau memberi makan kepada orang-orang, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Apalagi ini ikhwah kita yang sedang berta'awun 'alal birri wat taqwa, kerja bakti untuk pondok, meratakan halaman, mengecor pondasi dan seterusnya. Mari kita bangun kembali. Mari kita perbaiki diri kita. Tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita. Karena ini, sekali lagi saya garis bawahi, kita yang butuh. Dakwah ini bagaikan bus atau bagaikan kapal, wadah yang akan membawa orang-orang yang ikut di dalamnya sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Maka ketika antum diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? Untuk bisa berada di dalam dakwah salafiyah ini, pertahankanlah dan syukurilah dan tingkatkanlah. Jangan malah antum menjauh atau meninggalkan dakwah ini, atau tidak peduli dengan dakwah ini. Apakah engkau tidak khawatir, wahai seorang muslim, ketika engkau meninggalkan dakwah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat yang besar tersebut dengan perkara yang lain yang akan semakin menjauhkan kamu dari dakwah Allah, dan akhirnya menjauhkan kamu dari Allah dan menyeretmu ke dalam perkara-perkara yang akan menjerumuskanmu dalam kesesatan atau menyibukkanmu dari ketaatan, yang akhirnya kamu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati. Ketika ada nikmat yang besar ini tidak kita syukuri, tidak kita pertahankan. Bukankah kita sudah hafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah, tatkala Allah telah mengumumkan kepada kalian, memberikan sebuah pengumuman agar supaya difahami dan dimengerti. Apa itu la in syakartum? Kalau kalian syukur, mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmat itu. Pengingkaran itu macam-macam. Bukan terus kita langsung mengingkar, oh ini bukan dari Allah, bukan. Salah satunya apa? Bentuk tidak syukur dan pengingkaran. Salah satunya adalah apa? Dengan kita tidak peduli, tidak menganggap nikmat ini berharga, sehingga menyepelekan dan menyia-nyiakan. Ini termasuk kekufuran, tetapi tingkatnya yang masih rendah. Karena al-kufr, ya, pengingkaran itu tadi bertingkat-tingkat. Jadi kita menganggap ini hal yang biasa atau sepele. Tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian. Dakwah mau nggak dakwah, taklim mau nggak taklim, santri mau santrinya baik atau tidak baik.
tidak ada kepedulian untuk dakwah, hati-hati. Ini kapal terus berjalan. Dia tidak butuh kepada kamu, wahai seorang muslim. Kamu yang butuh terus untuk berada di atas dakwah ini supaya kamu terbawa sampai tujuan akhirmu, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Jangan sampai karena kamu tidak punya kepedulian dan tidak punya perhatian kepada dakwah, Allah gantikan nikmat yang besar ini dengan perkara yang lain. Akhirnya kamu mulai sibuk dengan duniamu misalnya. Yang duniamu itu diawali dengan sesuatu yang halal. Mungkin semakin kamu terjerumus ke dalam dunia, semakin merasakan nikmatnya dunia, semakin lagi akan besar ambisimu terhadap dunia. Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab. Dalam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan kalau seandainya anak Adam punya satu lembah emas, dia masih kurang dan masih kepingin untuk punya 2 lembah dan tidak akan pernah berhenti. Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, bukanlah kefakiran dan kemiskinan yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi justru yang aku khawatirkan adalah dunia ini dibentangkan untuk kalian, dibukakan untuk kalian. Sehingga kalian akan berlomba-lomba untuk terus mengejar dunia itu. Sebagaimana orang-orang dahulu mengejarnya, fa'ahlakatkum. Maka dunia itu akhirnya akan membinasakan dan menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan dan menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Diawali dengan perkara yang mubah, bisnis yang halal. Oh, melihat lagi peluang lagi, oh ini, tapi ada sedikit hal yang dia ragukan. Bertanya enggak ya ke ustadz ya ini? Masih ada keinginan untuk cari tahu hukumnya. Wah, nanti kalau saya tanya ternyata tidak boleh, tidak jadi saya ikut bisnis ini, tidak usahlah. Terus akhirnya jatuh pada bisnis yang haram dalam keadaan tidak dia ketahui. Atau bahkan terjerat dalam riba, atau bahkan terjerat di dalam praktek-praktek jual beli yang haram, yang mengandung gharar, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat banyak. Di zaman sekarang ini jual beli yang remang-remang atau bahkan justru jelas-jelas haram itu sangat banyak. Nah, butuh pembelajaran yang serius untuk mengetahuinya. Maka siapapun yang punya pekerjaan dan mata pencaharian berdagang wajib belajar berdagang secara syar'i, mengetahui hukum-hukum syar'i. Nah, ini khawatir nikmat yang besar ini karena tidak kamu pedulikan, tidak punya kepekaan, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang lain yang semakin menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ya ikhwah, kita bersama-sama berta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bersama-sama kembali merajut ukhuwah di antara kita, mempererat hubungan di antara kita, kembali saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur sapa, saling mengajak, ayo kita ke ma'had, ayo kita taklim, ayo kita lihat perkembangan pondok, minta izin kepada ustadznya masuk ke pondok, ada yang kurang, ada yang perlu dibantu ustadz, mungkin perlu apa, kayu kah, perlu genting kah, perlu pasir kah, atau perlu tenaga kah? Seperti itu seharusnya. Nah, agar dakwah ini berjalan dengan baik. Bagaimana ta'lim-ta'lim di luar ustaz? Adakah kita bikin program buletin atau majalah atau selembaran, pamflet-pamflet untuk ta'lim-ta'lim kita? Coba kita usahakan mencetak pamflet ataupun mencetak lembaran-lembaran pengumuman ditempel di masjid-masjid.
Mereka yang cuman mau jualan apa? Skincare. Atau jualan apa? Gorengan. Rela mencetak apa? Pamflet-pamflet, lembaran-lembaran, selebaran dan disebar kemana-mana. Lah ini kita, ya, mau mengajak manusia supaya selamat dari neraka dan mendapatkan kenikmatan yang abadi, tapi tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, tidak mau peduli. Nah, jadi butuh adanya pengorbanan. Dalam dakwah ada rasa capek, wajar. Memangnya dulu para nabi dan para rasul tidak pernah capek, bukan sekedar capek. Letih, wajar, memang harus begitu. Para pengajar-pengajar, para ustadz-ustadz juga sama. Dari pagi mulai mengajar anak-anak. Dia juga punya anak, juga punya istri, punya kebutuhan, punya keluarga, sama. Butuh masak, butuh ini dan itu. Di rumah juga dia belajar. Perlu menyampaikan materi dengan baik sehingga dia sendiri harus memahami dengan baik agar supaya disampaikan dengan baik dan dipahami oleh para pendengar dengan baik. Nah, mereka juga berkorban. Jadi sama-sama, ayo apa yang kita punya dengan senang hati, ayo kita berikan untuk dakwah ini. Karena hakikat yang engkau miliki, ya, hakikat yang akan engkau tuai dan engkau panen adalah apa yang sudah engkau keluarkan dan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ketika masih ada di tanganmu, maka akan menjadi momok. Bisa jadi ini mendukungmu, bisa jadi ini menghujatmu dan menyeretmu dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harta yang sudah kamu infakkan, kamu belanjakan di jalan Allah, maka kamu selamat. Itulah hakikat harta yang sudah kamu miliki dan akan kamu tuai dan panen di akhirat kelak. Umurmu juga sama, tenagamu juga sama, jasadmu juga sama, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka tenagamu, jasmanimu dan fisikmu ketika kamu gunakan untuk di pondok, ataupun kamu menjemput ustadz, ataupun kamu menyebarkan buletin, ataupun kamu menyebarkan pengumuman ke masjid-masjid, waktu-waktu itu justru hakikat waktu yang sudah kamu miliki, karena kamu akan mendapatkan hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa berdakwah. Tidak ada bahasa seperti itu. Karena masing-masing Allah berikan kemampuan, tinggal kita niat dan mau tidak. Kita ini mau untuk mengikut ke kapal tersebut ataupun bus tersebut, supaya kita ikut diantar kepada tujuan akhir kita. Atau kamu mau mencoba berjalan sendiri, silahkan. Tinggal kamu yang akan memilih jalanmu. Nah, maka setelah kita ketahui, ya ikhwah barakallahu fikum, nah, hukum berdakwah kepada Allah. Nah, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin, nah, memberikan apa yang kita miliki, sekecil apapun. Nah, untuk ya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga mempererat ukhuwah di antara kita. Kita kembali saling mengajak, saling menegur, kemudian kita kembali untuk bersemangat. Mari kita merefresh ya semangat kita. Kembali diperbaharui semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk taklim, semangat kita untuk ta'awun dalam bentuk apapun dengan tenaga kita, karena memang kita butuh ini di sini di ma'had itu sangat membutuhkan bantuan antum semua. Mereka semua adalah manusia biasa, mungkin antum melihat adanya kekurangan, adanya
kesalahan itu wajar. Karena kita semua manusia yang sedang ingin untuk mencari ridha Allah dan sedang belajar untuk menjadi orang yang baik. Kita bukan orang yang baik, tapi kita belajar, berusaha menjadi orang yang baik. Ketika engkau melihat kekurangan, maka kekurangan itu antum tambal, bukan malah antum tinggalkan. Datangi baik-baik, Ustaz Afan, ana ada usul seperti ini, kok seperti ini. Oh, barangkali usul antum ternyata nanti menjadi sebab dakwah ini semakin maju. Antum mendapatkan pahala yang terus mengalir ya sampai akhir nanti. Nah, jadi ya kita bersama-sama, berusaha bersama, berta'awun bersama, ya semuanya ikut andil di dalam berdakwah. Tidak ada alasan saya tidak bisa berdakwah. Karena kamu hidup, kamu punya kelebihan, kamu punya kemampuan, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, marilah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.